sahabatku dan rajaku yang Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kita akan tetap mengadakan ibadah secara online setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online. Dapat Anda akses melalui Facebook dan Instagram setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Selain itu, untuk para pemuda akan ada ibadah pemuda secara online yang akan disiarkan melalui Facebook dan Instagram setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda.
Kami terus mengajak Anda untuk melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun jika kita harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan apapun. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Tuhan masih melindungi kita dan Tuhan juga masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Meskipun kita melakukannya di rumah masing-masing, tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan dengan satu pujian, Yesusku Penyelamatku. Percayalah, Tuhan ada, Tuhan sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Meskipun terkadang kita merasa bahwa itu tidak mungkin. Mari kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan dengan penyembahan yang sungguh-sungguh. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur. Menyembahmu Tuhan, serukan padanya, nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita nyanyikan pujian ini di hadapan Allah. Katakan Yesusku, Dia penyelamat kita. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
berikan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Dan kami mau bersuka Tuhan, bersuka atas perbuatan Kau baik. Namanya kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Sebab tiada janji seperti yang Kau janjikan kepada kami. Dengan iman katakan, nyanyi dan bersoraklah, mari bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Berikan pujian-Mu, berikan pujian, berikan hormat bagi Dia. Gunung tunduk, laut bergelora, Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Sekali lagi, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang kami rasakan. Hingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi ini Bapa, kami akan menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Berkatilah kami, berkati puji-pujian kami, sehingga pujian yang kami naikkan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami melakukan ibadah ini di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Allah ada di sana. Allah hadir di sana menyertai ibadah kami, sehingga penyembahan kami, ibadah kami, persekutuan kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dengan anugerah-Mu Tuhan, Kau memberikan kami pengharapan. Ya, mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bukan karena
membangkitkan kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kita kepastian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran itu yang akan terus meneguhkan iman percaya kita. Ketika kita merasa tidak sanggup, ketika kita merasa tidak mungkin itu terjadi, tapi Tuhan masih sanggup. Dan itu masih bisa dilakukan oleh Tuhan. Percayakan kehidupanmu kepada tangan Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan akan bertindak. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Naikkan pujian ini di hadapannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku aman saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami pagi hari ini bersyukur bahwa segala sesuatu ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini kami mohon dan merindukan campur tangan Tuhan dalam pemberitaan firman ini, sehingga apa yang kami dengar kami boleh pahami dan mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, menolong kami, Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Terpujilah, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 112, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal 112 ayat yang pertama hingga ayat yang 10. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan kepada kita dengan cepat. Kita boleh menyimak ayat demi ayat dan biarlah ayat-ayat tersebut memberikan semangat dan berikan pengertian bagi kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan usahanya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya memberikan tema yaitu orang benar yang berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kebahagiaan, maka saya percaya bahwa setiap kita pasti merindukan untuk mengalami yang disebut dengan kebahagiaan. Maka saya percaya bahwa tidak ada orang yang tidak suka dengan kebahagiaan. Dan kalau kita membaca dalam perikop ini dengan tema yang dituliskan, bahagia orang benar. Saya yakin kita semua ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. Tetapi kita perlu garis bawahi bahwa Alkitab berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang benar. Atau orang benar. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang orang yang berbahagia dan orang yang benar, ada dua hal penting yang harus kita lihat di dalamnya. Ketika kita bicara tentang kebahagiaan, kita bicara tentang berbahagia, maka kita harus melihat dari sisi Allah yang Allah inginkan dalam hidup kita, yaitu menjadi orang benar. Maka seringkali kita sebagai orang percaya, sebagai manusia, kita mengklaim diri kita sebagai orang yang benar. Apakah benar? Kita sudah menjadi orang benar. Atau apakah benar kita adalah orang-orang benar? Ini yang harus muncul dalam diri kita. Harus kita membuat sebuah pertanyaan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita bicara tentang bahagia, kebahagiaan itu hanya dicapai, hanya dinikmati oleh orang-orang yang benar. Maka di sini harus kita perhatikan dengan baik bahwa siapa orang benar itu. Apakah saya? Apakah saudara? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita bicara tentang orang benar, maka orang benar bukan diklaim oleh dirinya sendiri. Bukan kata dirinya, bukan kata saya. Tetapi benar dalam konteks yang benar adalah kita bicara tentang kata Alkitab kepada kita. Apakah benar Alkitab berkata bahwa kita adalah orang benar? Karena orang yang layak untuk menerima kebahagiaan adalah orang-orang yang benar. Kalau kita melihat di dalam Roma, surat Roma berkata bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena jatuh dalam dosa. Dosa menyebabkan semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti bahwa tidak ada orang di muka bumi ini yang benar. Tidak ada lagi yang disebut dengan orang benar dan tidak memiliki kebenaran dalam dirinya. Tapi satu hal yang kita bangga bahwa kasih karunia Allah membenarkan kita
dan memulihkan kita, menjadikan kita, menempatkan kita pada tempat yang diinginkan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya maka kita harus memastikan diri kita sebagai orang percaya apakah benar kita menjadi orang yang benar. Dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena ketika kita bicara tentang benar atau tidak, maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Yang merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada kita. Maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang benar. Tetapi setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka dibenarkan oleh Tuhan. Maka setiap kita yang dibenarkan oleh Tuhan, maka pasti dia akan menerima berkat-berkat kebahagiaan dalam hidupnya. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, karena kematian Yesus dan kebangkitannya, maka akan membawa dia untuk menerima berkat kebahagiaan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka Tuhan sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita, dan sudah membenarkan kita, maka kita layak untuk menerima kebenaran itu, dan kita layak untuk menikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi serta-merta dalam diri kita, dan tidak terjadi begitu saja dalam hidup kita. Tapi ketika status benar orang benar itu diberikan kepada kita, maka ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita bicara tentang kebenaran yang Allah berikan kepada kita, maka kebenaran itu akan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif. Kebenaran tidak akan membuat kita menjadi orang yang pasif. Tapi kebenaran itu akan memampukan kita menjadi orang-orang yang aktif di dalamnya. Itu sebabnya, maka ketika kebenaran itu ada dalam diri kita, kebenaran Allah itu membenarkan diri kita, maka akan memampukan kita untuk kita aktif untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Maka dia berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Maka ini merupakan salah satu ciri orang-orang yang dibenarkan, dan kebenaran itu memampukan dia untuk dia aktif menunjukkan kebenaran, nilai kebenaran dalam dirinya. Maka ketika nilai kebenaran ada dalam diri seseorang, akan memampukan dia untuk hidup takut akan Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan, dia akan menikmati berkat-berkat kebahagiaan. Dan yang kedua dia berkata, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tidak hanya sekedar kita takut akan Tuhan, tetapi ayat ini berkata bahwa yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang suka kepada perintah Tuhan, maka orang itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, berkat bahagia dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, formula untuk mengalami kebahagiaan yang pertama datang dari Tuhan, yaitu nilai kebenaran Allah dalam diri kita yang memampukan kita menjadi orang percaya. Maka ketika kita menjadi orang percaya, maka kebenaran itu akan aktif dalam diri kita, memampukan kita sehingga kita melakukan sesuatu dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu takut Tuhan. Dan yang kedua adalah suka akan semua perintah Tuhan. Orang yang suka akan perintah Tuhan adalah orang yang akan tunduk dan taat kepada apa yang menjadi perintah Allah. Akan tunduk dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menarik Bapak Ibu. Kerinduan kita untuk mengalami kebahagiaan, keinginan kita untuk mengalami kebahagiaan, dijawab oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu dia membenarkan diri kita. Tapi ketika dia membenarkan diri kita, maka kebenaran itu tidak akan membuat kita pasif, tapi kebenaran itu akan membuat kita aktif. Dan kita akan melakukan sesuatu dalam hidup kita, dalam tindakan kita. Yaitu yang pertama takut Tuhan. Dan yang kedua adalah suka akan segala perintahnya. Maka kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia dan menikmati berkat kebahagiaan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya bahwa ada banyak hal yang membuat kita sudah kehilangan kebahagiaan. Dan hampir-hampir kebahagiaan itu sudah menjadi hal yang langka dalam hidup kita. Tapi percaya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka dia membenarkan hidupmu.
Maka ketika kebenaran itu ada dalam dirimu, maka kebenaran itu memampukan engkau untuk engkau aktif melakukan sesuatu. Berjalan dan menunjukkan ketundukan dan ketakutanmu kepada Allah. Sebagai salah satu cara hidup. Menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang benar. Yang kedua adalah sangat suka dengan segala perintah Tuhan. Dan ini merupakan dampak yang akan terjadi dalam diri kita kalau kita berkata bahwa kita orang benar. Orang benar adalah orang yang mampu melakukan kebenaran Tuhan. Orang benar adalah orang yang mencintai semua perintah Tuhan. Itu orang benar. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dia benar tetapi dalam kehidupan kesehariannya dia tidak pernah menunjukkan satu sikap yang tunduk kepada Allah, yang takut kepada Tuhan dan tidak mencintai setiap perintah Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh orang itu merupakan sesuatu yang perlu kita ragukan. Dan bisa saja kita mungkin boleh berkata bahwa dia bukan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena kebenaran yang Tuhan berikan kepada kebenaran yang aktif. Maka pasti akan memampukan kita untuk kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini merupakan hal penting. Karena ketika orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka dia tidak hanya sekedar takut Tuhan. Dia tidak hanya sekedar suka akan perintah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, dia tidak mendua hati dengan Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah yang dihadapinya, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupnya. Amin. Tuhan hanya satu-satu pemberi jalan keluar dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, Sadrak, Mesak dan Abednego, satu pernyataan iman yang luar biasa yang mereka ungkapkan. Mereka berkata kepada raja itu bahwa walaupun Allah kami tidak menolong kami, tapi kami tetap percaya kepada Dia. Dan itu merupakan keyakinan iman yang Tuhan ingin dapatkan dalam diri kita sebagai orang percaya. Tidak mendua hati. Tidak bergeser daripada keyakinan kita kepada Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan akan dimampukan untuk hidup percaya kepada Allah. Dalam situasi apapun. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka dia berkata bahwa ketika orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan menghidupkan kebenaran itu. Ketika dia takut Tuhan. Dan dia juga sangat menyukai semua perintah Tuhan. Dan dia tidak berendah hati. Maka ada dampak daripada apa yang dilakukannya. Ayat yang kedua Alkitab berkata dengan jelas. Anak cucunya akan perkasa di muka bumi ini. Amin. Oh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita yang punya anak kita sedang berdoa. Setiap saat kita berdoa bagi mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati karir mereka, berkati semua yang akan datang kita minta untuk berkati. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata kepada kita dengan jelas. Ketika engkau takut Tuhan, ketika engkau menyukai perintahnya, dan hatimu tetap kepada Tuhan, maka dia berkata dengan jelas, anak cucumu akan menjadi orang-orang perkasa di muka bumi ini. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih. Ini janji Tuhan. Dan ini perkataan Tuhan bagi kita orang percaya. Maka dia juga berkata bahwa bukan hanya sekedar anak cucu kita menjadi orang-orang perkasa. Tapi dia juga berkata angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Apa yang membuat kita hari ini ragu dengan Tuhan kita? Apa yang membuat hari ini kita pesimis dengan Allah kita? Tidak ada Bapak Ibu. Karena janjinya adalah iya dan amin dalam hidup kita. Asalkan kita mulai menggerakkan diri kita dan kita menghidupkan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kebenaran itu memunculkan hal-hal nilai-nilai positif dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita akan mendapatkan berkat kebahagiaan dalam hidup kita. Dan bukan kita saja, tapi akan berdampak kepada anak cucu kita. Menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Dan ayat 3 berkata bahwa harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang luar biasa yang harus kita tahu bersama. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kita.
tatkala ketika kita tunduk dan taat kepada Dia, tatkala ketika kita mencintai perintahnya, tatkala ketika kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Dia dan tidak meragukan Dia, maka Dia berkata kepada kita dengan jelas, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, ada dalam rumah kita, dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Oh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak salah kita percaya kepada Dia. Tidak salah kita menjadi milik tebusannya. Tidak salah kita menjadi milik kepunyaannya. Karena ini merupakan bagian yang akan kita nikmati. Ketika kita menghidupkan kebenaran itu dalam diri kita. Ketika Tuhan membenarkan kita, maka kebenaran itu, ketika kita hidupkan kebenaran itu, maka kita bukan hanya kita saja menikmati berkat. Bukan hanya kita saja menikmati kebahagiaan itu. Tapi Alkitab berkata anak cucu kita, rumah tangga kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Maka ayat 4 dia berkata seperti ini Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Amin. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kegelapan tidak akan selamanya mengikat orang benar. Tapi akan timbul, akan terbit terang bagi orang-orang benar. Dan kasih dan penyayang yang adil akan terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus. Ada banyak persoalan, ada banyak hal yang kita akan alami. Tapi percaya bahwa Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dan Dia berjanji kepada kita, ketika Dia membenarkan hidup kita, maka kita akan menikmati kebahagiaan di dalamnya. Dan ini yang seharusnya menjadi kesukaan kita. Ini yang harus membuat kita berbangga dan berbahagia, dan kita bersorak-sorai kepada Allah kita. Karena selayaknya kita bukan orang-orang yang diberkati, hidup dalam berkat kebahagiaan. Tapi kematian di atas kayu salib membenarkan setiap kita. Maka kita layak untuk menerima anugerah kebenaran itu. Lewat sikap sebagai orang percaya. Menikmati kebenaran itu dan meresponi kebenaran itu dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang menjadi hal penting dalam diri kita. Yang menyebabkan kita terkadang kita tidak mengalami kebahagiaan. Karena kita kurang meresponi, kita tidak dapat meresponi apa yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Maka kebenaran Tuhan berikan kepada kita, pembenaran Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan mau kita meresponi pembenaran itu dalam kehidupan keseharian kita. Maka kita akan berbahagia dan menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dan ayat 5 berkata bahwa mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ada jujur. Orang yang dibenarkan, kebenaran itu akan memampukan dia untuk dia melakukan sebuah kejujuran. Dia tidak menipu. Apapun yang dilakukannya, dia akan jujur. Dia akan melakukannya apa adanya. Jika ya, katakan ya. Tidak, maka dia katakan tidak. Dan itulah pembenaran, nilai pembenaran yang akan terjadi dalam diri kita dan akan membuat kita dalam meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Meresponi pembenaran itu. Maka pembenaran, ketika kita meresponi pembenaran itu akan menghidupkan kita. Akan memampukan kita menjadi orang-orang yang jujur. Dalam ayat 6 berkata seperti ini. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dia berkata, Alkitab berkata kepada kita dengan jelas. Dia akan mengingat kita untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Aku susah kok Engkau tidak ada menolong Engkau. Tidak. Alkitab berkata dengan jelas. Orang-orang yang dibenarkan akan diingat untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara. Ini berita sukacita yang kita dapatkan hari ini. Maka tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Yang berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Tidak ada. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita,
Maka yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah meresponi pembenaran Allah itu dalam diri kita? Atau apa yang sedang terjadi dalam diri kita? Karena janji Tuhan itu iya dan amin bagi kita. Dan ada keinginan Tuhan dalam diri kita untuk kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka Allah akan melakukan bagian Allah dalam diri kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maka Alkitab berkata bahwa ketika seseorang meresponi pembenaran itu, dia akan menikmati berkat kebahagiaan. Maka berkat kebahagiaan itu akan membawa dia tidak takut kepada kabar celaka. Haleluya. Orang boleh berkata bahwa corona begini-begini, tidak peduli. Itu orang lain. Tapi aku dalam Tuhan tidak akan menggentarkan jiwa dan imanku kepada Tuhan. Karena aku percaya bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu dan Dia yang menghendaki segala sesuatu terjadi. Maka kita yakin kepada Tuhan, kita tidak takut dengan kabar celaka. Dan hatinya penuh, tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Dan ini yang Tuhan mau. Dan ini yang Tuhan akan lakukan dalam diri kita dan mungkin sudah lakukan dalam hidup kita. Tapi terkadang kita tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan. Dan kita masih mencari-cari. Tapi sebenarnya itu sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara. Maka ayat 10 berkata, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Tapi orang-orang yang dibenarkan dan meresponi kebenaran itu akan hidup dalam berkat kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari angkat wajahmu dan tatap Dia. Sebagai Allah yang memberi hidup bagi kita. Dan Allah yang sudah memberikan kebenaran-pembenaran itu dalam diri kita. Maka setiap kita mulai bangkit dari tempat duduk kita. Bangkit dari setiap pemikiran-pemikiran kita yang lama. Dan kita meresponi kebenaran itu. Dan pembenaran itu akan membawa kita hidup menikmati berkat kebahagiaan. Dan bukan kita saja, tapi anak cucu kita. Orang-orang di sekitar kita. Rumah tangga kita. Pekerjaan kita. Dan kita akan melihat segala yang indah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini membangkitkan kita. Memberikan semangat bagi kita. Untuk kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kiranya dalam masa-masa pandemik ini tetap percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi ini Tuhan kami mulai membawa diri kami. Dan kami boleh menatap bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Yang sudah memberikan pembenaran-pembenaran dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang benar. Maka kami meresponi kebenaran itu dalam diri kami. Dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami akan diberkati Tuhan. Lewat berkat-berkat kebahagiaan. Bukan kami saja, tapi anak cucu kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga. Dimuliakan Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saya sampaikan dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu saudara semua
yang telah mengikuti ibadah, yang telah memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua yang ada di rumah dan tetap sehat, tetap diberkati Tuhan dalam segala hal yang dikerjakan oleh saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, diberikannya saudara panjang umur, kesehatan, diberkati dalam berbagai macam aspek kehidupan saudara semua. Mari kita tetap bersungguh-sungguh hati di dalam beribadah kepada Tuhan, karena apa yang kita rasakan dalam hidup kita setiap hari Tuhan sudah berkati kita, setiap hari Tuhan sudah pimpin hidup kita, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tibalah saatnya saya akan menutup rangkaian ibadah ini di dalam doa. Mari kita akan sama-sama berdoa, kita akan mengucap syukur buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kami kembali mengucap syukur ya Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji bagi nama-Mu yang telah memimpin kami dalam beribadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal kami memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini, kiranya ibadah ini dapat menjadi ibadah yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah kami selalu membawa kepada kekuatan dalam hidup kami ketika kami mengikuti ibadah. Selalu ada sesuatu yang kami dapatkan sehingga dalam menghadapi dan melewati hari-hari yang akan datang dalam hidup kami. Kami selalu kuat, kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan yang selalu menjadi bekal kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dari mulai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada orang-orang tua. Berikanlah mereka semuanya kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkatilah dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan dan usaha bisnis mereka, di dalam studi atau pendidikan anak-anak kami semuanya. Marilah Tuhan berkati mereka agar setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang ada di GPPS Bethlehem selalu diberkati dan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Sekalipun kami hidup di masa-masa yang sulit, baik secara ekonomi maupun hal-hal lain Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini. Namun orang benar itu tidak akan pernah dibiarkan tergeletak oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu tidak lupa mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan tolong mereka, baik itu ulang tahun hari jadi, hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan mereka. Berkatilah kiranya mereka dengan tubuh yang sehat. Berikanlah kepada mereka umur panjang. Berkati dengan sejahtera dan damai. Berikan apa yang menjadi Tuhan sukacita dalam hidup mereka. Segala harapan, impian, cita-cita mereka kiranya boleh berhasil karena Tuhan yang memberkati mereka. Bila di hari ulang tahun mereka, mereka tetap mengucap syukur karena Allah begitu baik yang sudah memelihara akan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Bila ada di antara jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit, mari Tuhan lawat mereka dan berikanlah mereka kesembuhan. Supaya mereka sehat, mereka sembuh, mereka bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, kalau ada jemaat Tuhan yang sedang terdampak pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan, bukalah jalan bagi mereka agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang baik untuk kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap mendukung dalam doa untuk kesejahteraan dan keamanan situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami dari mulai Bapak Presiden sampai kepada jajaran para menteri yang ada. Berikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan sehingga dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang ada, benar-benar mereka dipimpin oleh roh hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan, semuanya ada di dalam pimpinan dan penyertaan serta kendalinya Tuhan. Berkati negeri ini, berikan kedamaian, kesejahteraan, berkati keamanan negeri ini agar tetap kondusif di seluruh, oh Tuhan, tanah air Indonesia ini. Tuhan tolong seluruh kondisi yang ada saat ini, masih banyak orang-orang yang masih ada di rumah sakit oleh karena terpapar virus corona, bahkan penyakit-penyakit lain. Hari Tuhan tolong supaya
kondisi yang ada ini bisa segera selesai. Kami boleh keluar dari keadaan ini dan kami boleh kembali lagi beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Mari pulihkan keadaan mereka yang sudah terinfeksi virus corona ini. Supaya mereka sembuh, mereka boleh kembali ke rumah mereka dengan keadaan yang sehat. Berkati tenaga medis, para dokter, para relawan, orang-orang yang terjun menjadi garda terdepan untuk menolong orang-orang yang menderita dan terpapar virus ini. Tuhan berikan mereka juga kesehatan, proteksi dan lindungi mereka. Supaya mereka juga tetap sehat ya Tuhan. Berkati aparat keamanan kami yang menjaga stabilitas keamanan di bangsa ini. Berikan kesehatan juga kekuatan buat mereka. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang sudah kami terima di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Dan sebentar anak-anak Tuhan akan kembali beraktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menolong mereka. Sehingga apa saja yang mereka lakukan Engkau akan buat mereka berhasil. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu akan mintakan berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur kita akan senantiasa menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali datang kedua kalinya. Berkat Tuhan menyertai saudara dan menyertai saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.